Ingin nggak di akhirat tidak buta? Caranya gimana? Ya di sini, selesaikan dulu butanya. Kalau buta di sini, nanti juga buta. Nah ini ada framing yang dibangun ke kita seolah-olah oke, orang bingung saya. Betul nggak? Nah buta itu artinya apa Bapak Ibu? Tidak melihat. Tidak melihat apa? Tidak melihat apa? Sedangkan di Quran surat Al-Waqiah dikatakan falaula iza balaghatil hulqum wa antum hina idin tangdurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Dan ketika nyawamu sampai di kerongkongan, saat itu kamu harus melihat, kata Allah. Aku lebih dekat kepadamu, tapi kenapa kamu tidak bisa melihat? Itu diabadikan di surat Al-Waqiah. Saat kita nyawa di kerongkongan, saat itu kamu harus melihat. Harus melihat. Dan saat itu kita akan melihat. Kalau saat ini kita sudah bisa melihat. Ayo tanyakan pada diri kita, ya Allah, apa yang harus saya lihat? Apa yang harus saya lihat? Dengan mata mana ya Allah saya harus melihat? Kepada siapa harus belajar supaya saya bisa melihat? Ya Allah, kalau saat itu nanti saya tidak bisa melihat, bagaimana dengan nasib saya? Dijawab sama Allah, wa adallu sabila. Kamu akan tersesat jalan. Kamu gak bisa pulang kepadaku. Paham sampai di sini Bapak Ibu? Nah saya tidak bisa menjelaskan apa yang harus dilihat. Karena itu harus dialami sendiri. Ini pertanyaan tidak bisa dijawab oleh pikiran. Pikiran itu malah berdebat nanti. Menafsir, merinterpretasi, bikin persepsi. Ini harus dijawab dengan pengalaman spiritual. Itu loh yang harus kamu lihat. Paham sampai sini? Oke. Jadi kalau hari ini tidak bisa melihat, besok tidak bisa, lusa tidak bisa. Jadi aneh kalau yang mengajarkan kita melihatnya nanti. Loh, kok ayatnya beda ya dengan ajaran itu? Saya juga dulu diajarannya begitu sama bapak saya. Nanti di akhirat. Kan ayatnya jelas. Waman kana fi hatihi lamun ayeuna teu ningali komongke. Bahasa Garut lagi ya. Ini kalau udah pakai bahasa di mana kita dilahirkan itu udah bahasa rasa ya. Jadi mohon maaf kalau saya kadang-kadang suka begitu. Sekarang kita tanya Quran surat Al-Hajj ini, Bapak Ibu. Tanya Quran surat Al-Hajj ayat 46, surat ke-22. Cerita apa sih Al-Hajj? Cerita haji. Hebat. Makanya kalau kita pergi haji, pergi umroh, lihat tuh, tawafnya saja lingkaran. Dan ternyata di fisika, di matematika ditemukan rumus. Luasnya lingkaran itu 22/7. Hebat. Angka 22-nya ada tuh di rumus lingkaran. Dan ternyata cocok dengan surat Al-Hajj, surat ke-22. Keren Nabi Muhammad. Surat Al-Hajj diberi nama 22, surat Al-Isra diberi nama 17. Ih, keren banget. Saya bisa buktikan Bapak Ibu, kalau nama-nama surat dengan nomor-nomor surat itu sangat ilmiah. Hebat pokoknya. Itu tidak mungkin dengan kecerdasan biasa, kecuali dengan kecerdasan yang melampaui kecerdasan biasa. Mari kita baca ayat ini. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai kolbu, yang dengan itu mereka dapat memahami. Bapak Ibu, kita ini punya kolbu. Kolbu itulah yang namanya Baitullah. Itu rumah Allah yang sebenarnya. Allah yang mengatakan itu, langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kolbunya orang yang beriman, itulah rumahku. Allah yang mengatakan, qalbul mu'min Baitullah. Masuk akal. Kenapa? Allah mengatakan aku bersamamu, lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Gak mungkin rumahnya jauh dari kita. Tapi kita senang rumah yang jauh, sementara rumah yang dekat bersama kita, yang asli buatan Allah, nyaris tidak pernah dikunjungi. Kita jadi terasing tubuh kita sendiri. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai kolbu, yang dengan itu mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga, yang dengan itu mereka dapat mendengar. Bapak Ibu,
Mendengar dengan telinga ini sudah biasa setiap hari. Memahami dengan pikiran kita dengan yang ini sudah biasa setiap hari. Tapi Allah mengatakan di sini, belajar kamu memahami dengan kolbu dan mendengar dengan telinga kolbumu itu. Maka di ayat ini dikatakan, fa innaha la ta'mal absyar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Karena sesungguhnya yang buta bukanlah mata yang itu, bukan mata yang ini, tetapi yang buta adalah kolbu yang di dalam dada. Syudur sudah menjadi bahasa Indonesia sadar. Ini cerita apa? Cerita butanya kesadaran. Karena kita tidak sadar siapa diri kita, tidak sadar asal usul kita, betul? Tidak sadar mau pulang kemana. Kita terjebak oleh doktrin dan dogma yang seolah-olah yang kita lakukan setiap hari itulah kebenaran yang mutlak. Saking seringnya kita melakukan sampai kita tidak pernah bertanya. Padahal semua kebenaran harus dimulai dari mempertanyakannya. Semua kebenaran harus dimulai dengan cara meragukannya. Lihat para ilmuwan, mereka bikin hipotesa. Hipotesa itu kan meragukan. Makanya semua peneliti memulai penelitian dengan satu pertanyaan penelitian dan dirumuskan dalam pertanyaan penelitian. Di pertanyaan penelitian itu kemudian masuklah ke hipotesa. Lalu diuji. Kan begitu cara kita meneliti. Ya, dulu yang pernah sekolah. Mana bikin skripsi? Nggak nyontek kan? Nah itu makanya sendiri biar ada pengalaman. Jadi Allah tidak berbicara kebutaan mata yang ini. Para nabi dan para rasul itu tidak diutus untuk membebaskan kebutaan yang ini, bukan. Urusan buta mata ini itu urusan Cicendo. Para nabi dan rasul itu spesifik, dia itu tugasnya untuk membebaskan manusia dari kebutaan kolbunya, bukan kebutaan mata yang lahir, bukan. Makanya ditegaskan di ayat ini, fa innaha la ta'mal absyar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Yang buta bukan mata itu, bukan, kata Allah, tapi mata kesadaranmu, mata jiwamu, bukan mata batin. Wah, saya mau nggak buta, kenapa? Kalau ada penampakan saya bisa tahu. Ini masalah baru. Kalau kamu masih melihat penampakan, berarti kamu sefrekuensi dengan dia. Penampakan itu adalah jiwa-jiwa yang belum bisa pulang, justru tersesat. Menampakkan diri, bukan menakut-nakuti. Dia minta didoakan, minta ditolong. Makanya satu-satunya cara, karena sudah tidak punya mulut, tidak punya tubuh lagi, ya menampakkan diri. Dan ketika penampakan itu ada, dan itu bisa dilihat oleh yang bisa melihat, bukan hebat. Kamu masih sefrekuensi energinya dengan itu. Sakti yang kayak gitu, ya makanya jangan kecelek belajar itu. Sebentar, yang kayak gitu dia sefrekuensi energinya, itu resonansi. Berarti tingkatan dia, jiwa dia sefrekuensi dengan tingkatan jiwa yang belum bisa pulang itu. Nanti dia mati nggak bisa pulang juga. Nggak usah belajar kayak gitu-gitu. Wah, saya ingin dibukakan mata batin. Jangan, bukakan mata kolbu. Nggak ada di Quran cerita mata batin. Kadang-kadang kita kan sumir ya belajar, betul nggak? Mata batin, mata kolbu aja nggak jelas, betul nggak? Itu karena apa? Terlalu banyak yang berbicara, tapi masih buta. Nah itu makanya judulnya ya orang buta tidak bisa memimpin orang buta. Berarti supaya orang buta ini bisa dipimpin harus oleh siapa? Yang sudah melek. Ini masalahnya, belum melek sudah bicara. Coba sekarang kita praktekkan. Coba tutup semua matanya Bapak Ibu. Tutup matanya, jujur. Tutup matanya. Tutup aja. Tutup matanya. Oke, saya mau tanya. Di tangan saya ini apa? Di tangan kanan saya. Jawab. Jawab aja. Jawabnya apa? Tidak tahu. Ya? Sekali lagi, di tangan kanan saya apa? Tidak tahu. Coba buka matanya. Apa? Kok bisa jawab ya? Iya. Nah, tadi lihat saya ketika sedang merem, ada nggak di sini keinginan menebak-nebak?
Bayangkan, kalau menebak-nebak dalam keadaan merem, berapa banyak benda yang bisa ditebak. Coba. Dan yang ditebak-tebak itu namanya prasangka. Prasangka akhirnya dianggap kebenaran. Jangan-jangan selama ini kita ini sebetulnya baru menebak-nebak. Padahal ya kelopak mata kalbu kita masih tertutup. Coba ketika terbuka aja kelopak mata yang lahir ini, langsung bisa jawab. Apalagi kalau kelopak mata kalbunya sudah terbuka, langsung bisa jawab. Bisa menjawab Quran surat Al-Waqiah ayat 83 yang saya sampaikan tadi. Dan itu tidak bisa Bapak Ibu dijawab dengan kata-kata, tidak bisa. Harus dialami sendiri. Ya, makanya jangan puas ketika sudah ikut kajian seperti ini. Ini baru membuka pikiran, belum membuka kalbu. Pikiran kita aja baru dibuka. Ya. Gitu. Nah, penjabaran saya ini ya bisa membuka pikiran. Baru penjabarannya, belum pengalamannya. Clear sampai sini? Oke, jadi kata Allah yang buta, mata yang di mana? Mata kesadaran. Ya toh? Itu yang dikatakan Allah dalam Al-Qur'an. Oke, lanjut. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab illa amaniya wa inhum illa yadunnun. Dan di antara mereka ada yang tidak bisa membaca, tidak mengetahui kitab, kecuali dongengan bohong belaka, dan mereka hanya menduga-duga. Lihat saya semua, lihat saya semua. Jadi Bapak Ibu, kalau di Quran ada kata-kata kitab, hati-hati. Maka di Quran itu ada kata-kata Quran, ada juga kadang-kadang kata-kata kitab. Beda. Nah, kita selama ini kalau ada kitab langsung aja Quran. Makanya jadi sombong karena sudah lulus Iqra 6. Seolah-olah itu sudah selesai belajar agama. Belum, itu baru belajar cara membaca huruf Arab yang benar. Bagus, bagus, harus bisa. Coba huruf idgham bigunah ada berapa? 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 4, apa aja? Wih, hebat. Ya, nun, mim, wow, udah lulus idgham bigunah. Belum tentu mati bisa ketemu Tuhan. Nggak ada kaitan idgham bigunah dengan ketemu Tuhan. Ketemu Tuhan itu kaitannya dengan kolbu. Paham sampai sini? Oke, bisa dilanjut? Oke, di antara mereka ada yang tidak bisa membaca, tidak mengetahui kitab. Lihat saya semuanya, Bapak Ibu. Bapak Ibu akan tahu isi buku kalau bisa membaca buku itu dan tahu bahasanya. Clear? Ulangi. Bapak Ibu akan bisa mengetahui isi buku kalau Bapak Ibu tahu, satu, bisa membaca. Yang kedua, tahu bahasanya. Kan begitu? Gak bisa bahasa Inggris? Jangan sok-sokan baca buku bahasa Inggris. Tapi clear ya sampai situ. Oke. Nah, di Quran kalau ada kata kitab, jangan langsung dipahami sebagai Al-Quran. Karena Nabi Muhammad saat turun Quran surat Al-Baqarah ayat yang kedua, kan begini bunyinya. Zalikal kitab la raiba fi. Ini kitab tidak meragukan. Saat itu kitab yang dimaksud oleh Allah pada Nabi Muhammad Quran atau bukan? Bukan, kan Quran belum ada. Kan itu baru sepenggal ayatnya itu. Tapi kitabnya sudah ada nggak? Sudah ada. Masa bilang ini kitabnya nggak ada? Ini airnya nggak ada. Coba kalau saya bilang ini air, takut pasti. Langsung bubar ngaji. Jangan-jangan pas Saiful Karim harus dibawa ke Lembang. Masa bilang ini airnya nggak ada? Kalau saya bilang ini air kan waras. Nabi Muhammad mengatakan zalikal kitab, ini kitab. Ada nggak kitabnya? Ada. Disaksikan nggak oleh beliau? Disaksikan. Terus apa sebetulnya? Itu yang harus kalian pelajari. Makanya kitab sering disebut kalamullah. Kalam itu adalah sifat, Allah itu zat. Karena sifat dan zat tidak pernah berpisah. Jadi kitab yang sejati tiada lain adalah apa yang disaksikan oleh kolbunya Nabi Muhammad. Sehingga beliau mengatakan la raiba fi, tidak meragukan lagi. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi yang bertakwa.
Nah, siapa yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah, dan selanjutnya itu dijelaskan surat Al-Baqarah. Jadi orang bertakwa itu syaratnya sudah beriman. Kalau beriman berarti sudah terbuka. Terbuka apa? Terbuka kepada kitab. Paham sampai sini? Di antara mereka ada yang tidak bisa membaca, tidak mengerti kitab. Berarti gara-gara tidak bisa membaca, tidak tahu apa itu kitab. Ini orang yang disebut-sebut di ayat ini, orang yang sudah terbuka atau masih tertutup? Orang yang sudah melek atau orang buta? Buta. Dan dia pikir yang namanya kitab itu Al-Quran. Makanya dia, saya udah bisa baca. Coba, wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab. Udah bisa membaca, sampai baknya aja sampai meleduk tadi. Kitab illa amaniya wa inhum idhar illa yadun nun. Wah, saya sudah bisa kitab. Nah, itu yang keliru. Itu baru bisa membaca huruf Arab. Dia nggak tahu kitabnya yang mana, nggak tahu, belum tahu, tapi sudah keduluan seolah-olah dia yang paling tahu. Itu masalahnya. Makanya di Quran disebut ummiyun, ummi, tidak bisa membaca kitab. Jadi orang ummi itu bukan tidak bisa membaca Al-Quran, bukan tidak bisa membaca huruf Latin, dia tidak bisa membaca kitab. Gara-gara apa? Gara-gara kolbunya masih buta. Bapak Ibu, membaca Al-Quran yang tertulis pakai mata lahir, tapi baca kitab sejati. Iqra kitabaka kafa binafsika al-yauma alaika hasiba. Tidak bisa pakai mata ini. Bahkan saat Nabi Musa kepada Allah, ya Allah, ya aku ingin melihatmu ya Allah. Itu diabadikan di surat Al-A'raf 143. Maka kata Allah, kamu tidak akan bisa melihat dengan mata itu. Keren ya Quran? Keren gak? Sejak kapan Quran keren? Baru dibahas luarnya aja ini. Ini kulit banget yang saya sampaikan Bapak Ibu. Wah, kalau sudah tahu dalamnya Al-Quran, samudranya Al-Quran, mutiara semua Bapak Ibu. Kalau bicara ini pengen nangis. Di antara mereka ada yang tidak bisa membaca, tidak mengetahui kitab. Gara-gara tidak bisa membaca, gara-gara buta, maka dia tidak bisa mengetahui itu kitab. Tapi dia menjelaskan kitab, ngajarin kitab. Yang diajarin kira-kira kebenaran atau persepsi? Kebenaran atau kebohongan? Maka di ayat ini dikatakan tidak mengetahui kitab kecuali dongengan bohong belaka, dan mereka hanya menduga-duga. Illa amaniya wa inhum illa yadunnun. Zon. Ya zunnun itu dari kata zon. Makanya kalian suka bilang jangan suuzon. Pintar kalian. Sapakilah. Pi umrik. Ngucapin selamat kelahiran aja lebih senang pakai bahasa asing daripada bahasa sendiri. Kalau udah pi umrik, udah soleh banget. Ya kalian memang begitu modelnya. Kata Gus Dur, Islam itu bukan mengubah kamu menjadi antum, bukan mengubah saya jadi anak, tapi Islam itu adalah sikap, darah yang mengalir, tauhid, di mana kita merasakan kehadiran Dia setiap ruang dan waktu. Sekarang kalau sudah antum anak, itu bahasa Arab, rasanya sudah dalam banget gitu ya agamanya. Dasar kamu. Paham sampai sini? Catat ya ayat ini, boleh nyatat. Yang penting jangan merekam. Ya. Di antara mereka ada yang tidak bisa membaca, disebutnya ummi. Jadi ummi itu artinya tidak bisa membaca kitab.
Kitab yang mana? Kitab sejati. Ada perintah nggak baca kitab? Ada. Catat Al-Isra ayat 14. Di situ dikatakan Iqra kitabaka kafa binafsika al-yauma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu. Jadi yang harus dibaca itu kitabmu, bukan kitab yang lain. Kitabaka. Sudah bisa baca kitabmu. Nah itulah, kalian tidak pernah tahu jati dirimu. Karena apa? Karena kalian belum bisa membaca kitabmu, kitab sendirimu belum bisa membaca. Kenapa? Masih tertutup. Makanya jangan banyak ngomong. Diam aja dulu. Ya, bahaya kalau ngomong pakai persepsi. Akibatnya apa? Ini kalau yang buta sudah memimpin yang buta. Ini yang buta memimpin yang buta. Dia juga belum melihat. Maka yang diomongkan tuh dugaan, dongengan belaka. Itu kata Quran. Tapi karena sering diomongkan, lama-kelamaan dianggap kebenaran. Karena repetisi, pengulangan kebohongan, lama-kelamaan bisa dijadi kebenaran. Itu bahayanya. Clear ayat ini? Oke, pelan-pelan nih ngajinya serius ya hari ini. Serius banget. Nah, saya mau cerita. Ada posisi istimewa pada orang-orang tertentu yang memegang gelar kerohanian. Contoh gelar kerohanian. Tahu kan? Tahu kan? Ya, kalau di Islam ada sebutan kiai. Kalau di agama Nasrani ada sebutan pendeta. Di agama Hindu ada pedanda. Ya toh? Kalau di Padang ada buya. Betul nggak? Kalau di Garut ada aceng. Aceng Garut. Banyak sebutan-sebutan. Kalau di Makassar ustaz. Kalau di Arab ustad, guru. Itu menurut ilmu sosial itu adalah gelar kerohanian. Berarti orang yang punya gelar kerohanian itu, yang pakai gelar itu, berarti sudah mumpuni pengalaman rohaninya. Harusnya, maksudnya. Apakah semua yang pakai gelar itu sudah mumpuni? Kan belum tentu. Kan tidak pernah ada wisuda penobatan gelar itu. Tiba-tiba aja besok sudah pakai gelar sendiri. Aneh sama saya juga ada yang bilang Kiai Haji Saipul. Aduh, sejak kapan saya nulis begitu? Saya tidak punya gelar kerohanian. Saya bukan siapa-siapa. Haji lagi. Loh, saya kan sedang di Indonesia, bukan sedang di Arab. Kalau di Arab saya dipanggil haji, kan pengunjung. Loh, saya udah pulang. Kan saya udah pulang. Masih ingat ya kalian waktu umroh haji, begitu sampai Jeddah langsung dipanggil haja gitu, yang perempuan baris di dia gitu, maksudnya yang laki-laki haji baris di dia gitu, bukan gelar. Bahasa Arabnya haji itu pengunjung, karena kita sedang jadi tamu. Clear? Nah, nggak sebalik make keneh nu kitu. Oh kaera marane mah saya eta teu ngarti teh ya. Jadi saya juga ingin mengatakan nih kepada netizen saya, janganlah ya pakai kiai, saya kiai haji, apa, saya nggak pernah pakai begitu. Saya dipanggil ayah itu awalnya oleh komunitas saya, saking bingung nyebut Saipul Karim mungkin tidak sopan. Betul nggak? Karena saya memperlakukan semua di komunitas itu seperti anak, bukan hanya belajar spiritual kalau di saya. Bahkan urusan-urusan yang lain-lain pun kalau saya bisa bantu, saya bantu. Karena mereka sudah merasa anak, mereka panggil ayah gitu. Ini bukan keinginan saya. Saya inginnya nggak usah disebut deh namanya. Tapi kan bingung kalian, siapa penceramahnya? Pokoknya nggak disebut namanya. Betul nggak? Nah, daripada enggak ya udah itu, makanya. Itu titik yang paling akhir itu. Saya tidak punya gelar apa-apa. Nggak punya gelar apa-apa. Gelar kerohanian. Masa orang model kayak gini pakai gelar-gelar segala, enggak. Tapi posisi istimewa pemegang gelar kehormatan itu sangat berbahaya kalau dia menyampaikan apapun bisa dipercaya loh. Kenapa? Itulah pentingnya siapapun yang sudah menggunakan gelar-gelar kerohanian, satu ya, dia harus jadi pemimpin rohani. Dan pemimpin rohani itu harus punya rujukan, terutama rujukan moral. Harus jadi role model.
cara berkeluarganya, cara nafkahnya, cara mendidik anaknya, harus jadi role model. Jangan tojaiyah. Oh, tojaiyah, bahasa apa itu? Bahasa Garut ya itu? Bahasa Arab itu? Ya, ini gelarnya gini tapi ininya gitu loh. Itu kan harus koheren. Karena berbahaya, sangat berbahaya. Karena apapun yang dilakukan oleh orang yang sudah memegang ya gelar kerohanian itu sangat berbahaya. Apa saja yang dikatakan, apa saja yang dilakukan bisa dianggap kebenaran. Walaupun itu berdasarkan dari ambisi dan egonya, bukan dari kesadaran. Yang kedua, gelar kerohanian itu bukan alat untuk menghakimi. Aneh gitu, pakai gelar kerohanian. Harusnya dia sudah tahu kebenaran yang universal. Kalau kebenaran universal, bicaranya harus universal. Bicaranya tidak lokal lagi. Kebenaran itu tidak bisa dikooptasi oleh kelompok tertentu saja. Harus berlaku untuk semua orang kebenaran itu. Dan ciri kebenaran universal. Artinya apa? Kebenaran itu bisa diterima semua pihak di jalan keyakinan manapun. Jadi gelar kerohanian ini bukan alat untuk menghakimi. Coba sekarang, mohon maaf ya, katanya sudah pegang gelar kerohanian. Kerohaniannya kan sudah tinggi harusnya. Kalau sudah tinggi itu sudah bijaksana. Kalau sudah mencapai kesadaran murni, harusnya terbebas dari segala penghakiman. Seperti Allah. Makanya Allah bilang, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu seperti aku berbuat baik. Allah tidak pernah menghakimi, Allah tidak pernah menghukum. Dia hanya mengingatkan supaya kita segera pulang. Ada orang yang konsultasi sama saya. Kenapa kamu konsultasi sama saya? Saya sudah lelah. Setiap saya datang konsultasi kepada orang-orang yang dianggap punya gelar itu, gelar ini, malah saya dihakimi. Kamu itu manusia pendosa. Allah tidak akan mengampuni kamu. Lalu saya bilang, gak apa-apa. Itu Allah buatan dia. Gak apa-apa. Baru tenang dia. Oh iya, gak apa-apa. Setiap orang juga pasti pernah melakukan kesalahan. Yang penting kamu sadar kalau kamu melakukan kesalahan. Orang bertakwa kata Quran bukan orang yang tidak melakukan kesalahan. Tapi ketika dia melakukan kesalahan, dia segera ingat kepada Allah. Itu yang paling penting. Kamu sudah datang sama saya, menceritakan semua perilakumu dengan jujur pun, itu sudah luar biasa. Kamu tuh hebat, saya bilang. Sudah gak apa-apa. Orang jahat hari ini masih punya masa depan. Orang suci hari ini mungkin pernah punya masa lalu. Kenapa tidak? Allah Maha Pengampun. Allah yang saya yakini, Maha Pengampun. Tidak ternoda oleh kesalahan kamu. Begitu ayah, iya, saya semangat lagi. Mau bunuh diri nggak jadi. Banyak ya, di sesi private dengan saya banyak sekali yang datang pada saya. Dan saya coba ya, ada trauma, malah disalahkan. Itu karena apa? Ya, itu ketika gelar kerohanian itu datang kepada seseorang yang tidak bijak, bahaya kan, jadi alat untuk menghakimi. Coba Bapak Ibu, gampang sekali bilang, oh ini sesat, ini aliran sesat. Wudih, gampang banget. Padahal di Quran dikatakan yang boleh mengatakan sesat dan tidak sesat hanya Allah. Perlu saya bacakan ayatnya? Takut bohong ntar. Kata Allah, inna rabbaka huwa a'lamu biman dola an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Hanya Allah yang tahu siapa yang tersesat di jalannya dan siapa yang mendapatkan petunjuk. Itu diulang-ulang di banyak ayat Bapak Ibu. Salah satunya di Quran surat Al-Qalam. Ayatnya yang saya bacakan tadi. Karena kalau tidak dibacakan ayatnya nanti nggak percaya. Gelar kerohanian yang datang pada diri seseorang harus bebas dari agenda kelompok. Harus bebas dari simpati politik. Mohon maaf, mohon izin Bapak Ibu. Begitu seseorang ini punya gelar tertentu, lalu muridnya banyak. Itu menarik untuk dijadikan sebagai simpatisan politik tertentu. Dan kalau sudah berbicara politik, mohon maaf, mohon izin, kerohaniannya dia jadi tidak netral. Betul nggak? Yang benar bisa disalahkan, yang salah bisa dibenarkan untuk kepentingan kelompoknya. Betul nggak Bapak Ibu? Sering nggak terjadi yang seperti itu? Saya mempertahankan diri, ya mempertahankan diri untuk senetral mungkin.
Padahal saya juga tidak punya gelar itu, gelar ini, nggak punya. Nggak pantas orang model saya. Tapi saya hanya berusaha untuk tidak menghakimi. Karena saya bukan hakim. Hakim yang agung hanya Allah Subhanahu wa taala. Dia Al-Hakim. Orang seperti kita ini tidak berhak menghakimi. Sesuci apa sih kita ini? Kau menjustifikasi dan validasi orang lain. Orang yang sudah memegang gelar kerohanian harusnya bukan budak titipan yang mengorbankan suara moralitas. Kalau sudah budak titipan, moralitas bisa dikorbankan Bapak Ibu. Mohon maaf, kalau sudah mengorbankan moralitas, berarti sudah tidak jujur pada dirinya sendiri. Setuju Bapak Ibu? Siapa orang yang pertama dibohongi oleh dia? Dirinya sendiri. Yang kedua adalah Tuhannya sendiri. Bagaimana bisa netral? Bagaimana bisa menyebarkan kelembutan? Makanya tidak heran, pakai gelar ini, gelar itu, tapi yang ditebarkan kebencian, bukan cinta. Yang ditebarkan kekerasan, bukan kelembutan. Yuk sekarang Bapak Ibu, kita didik keluarga kita, anak-anak kita. Belajar toleransi, belajar moderasi, belajar menerima semua perbedaan apa adanya. Ya toh? Biarkan setiap orang di jalannya masing-masing. Dan tekun saja di jalan kita. Kita lahir beragama tertentu dari orang tua kita, itu sudah kodratnya. Sudah jalani aja. Tekun aja di jalan kita. Tidak usah memikirkan jalan orang lain. Nanti kita akan sampai di titik yang sama. Bebas dari jaring halus yang membelenggu. Selalu menjaga integritas ruang publik. Tidak boleh memecah belah. Tidak boleh menebarkan kata-kata yang memancing emosi umat. Tidak boleh menghalalkan darah orang lain karena keyakinan dan agama. Gak boleh. Integritas ruang publik, ini yang paling penting. Integritas ruang publik yang saya maksud adalah persatuan dan kesatuan. NKRI ini adalah harga mati. Bapak Ibu cinta sama tanah air? Yes. Senang gak kalau kita damai? Yes. Indah gak kalau kita bisa menghormati perbedaan? Indah gak kalau kita bisa menerima perbedaan? Indah kan? Bhinneka Tunggal Ika. Tidak ada negara sebesar kita di dunia Bapak Ibu. Pak Prabowo sering mengatakan, Indonesia ini luasnya sebesar Eropa. Tahu Eropa? Nggak tahu. Tapi ditun Ciparai. Eropa, ada Belanda, ada Inggris, ada Prancis, Itali, gitu. Eropa tuh ada Eropa Timur ke sana. Makanya jalan-jalan. Ya? Yakin jalan-jalan? Yakin. Kalau yakin duitnya ada. Ya? Oke. Keliling lah, biar banyak pengalaman. Ya? Oke ya? Nah, jadi Bapak Ibu, saya kenapa bicara ini? Perhatikan saya. Karena begitu seseorang memegang gelar kerohanian tertentu, maka semua menjadi acuan kan? Betul nggak? Tapi kalau dia itu tidak mengalami kerohaniannya sendiri, kan acuan yang dipakai jadi berbahaya. Paham maksud saya? Coba ya, seorang yang memegang gelar kerohanian, menyuruh ini, menyuruh apapun bisa jadi samina watona, betul nggak? Iya kan, bahaya. Nah, perhatikan saya. Saya menyampaikan itu karena ada ayatnya. Ini ayatnya. Ini surat Al-Ahzab ayat ke-67. Ya, berbunyi begini. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Mereka berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan. Masuk akal? Penjelasan saya tadi masuk ke ayat ini? Masuk kan? Itu bahaya, sangat berbahaya. Ketika seseorang memegang gelar kerohanian tertentu, apa saja jadi rujukan, betul? Lalu ketika kita sampai pada akhirnya kita berkata begini sama Allah, Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Ya Tuhan kami, sungguh kami telah mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan. Hebat ya Quran.
Jadi semua aspek kehidupan kita tuh sudah dipagari. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita percaya kepada orang yang menggunakan gelar-gelar tertentu, terutama gelar kerohanian, padahal dia menyesatkan kita, salah siapa? Jawab dong. Salah siapa? Nah gitu, jangan salah sendiri. Salah saya. Itu yang paling jujur ya. Kenapa saya salah? Kenapa? Bodoh. Itu aja. Makanya saya bilang kan ada 3 racun dalam hidup ini. Satu racun yang paling berbahaya itu adalah kemarahan. Racun kedua lebih bahaya lagi. Itu namanya adalah keserakahan. Rasa tidak cukup. Makanya ngerampok. Ya. Itu. Koruptor itu ya itu keracunan yang kedua itu. Keracunan keserakahan. Makanya selalu tidak cukup. Ya, udah ditingkatkan gajinya, tetap aja maling. Nah, yang ketiga tuh racun yang jauh lebih bahaya lagi, namanya kebodohan. Bapak Ibu, memang bahaya ketika ada pemimpin, pembesar yang memegang gelar-gelar kerohanian tertentu, ya, ketika dia tidak benar-benar menguasai yang diajarkannya. Dia juga hanya menduga-duga, hanya bohong belaka. Kenapa? Karena dia juga belum bisa membaca kitab. Dia juga masih umi, baru bisa ikro. Tetapi sudah mengajar. Apa yang terjadi? Kalau ditanya jalan pulang juga mungkin nggak tahu. Saya berulang kali Bapak Ibu menyampaikan pengalaman saya. Saya minta diajarkan bagaimana caranya supaya nanti kalau saya mati saya bisa melihat. Diusir Bapak Ibu. Diusir. Dulu waktu pencarian saya. Diusir. Ternyata saya tahu alasannya sekarang diusir itu karena mereka tidak tahu. Gak bisa mengajarkan itulah. Nah, jadi salah siapa? Ya salah kita. Salah diri sendiri, salah saya. Kenapa? Lah bodoh. Karena orang bodoh itu disuruh itu, suruh ini aja mau. Kenapa tidak punya 5 dasar kebenaran tadi? Yang pertama, dasar kebenaran tadi adalah knowledge. Makanya pengetahuan harus luas. Belajar segala aspek. Apalagi sekarang, apa yang tidak bisa kita pelajari? Semua sarananya sudah ada. Belajar Quran sudah digital Bapak Ibu. Dulu saya belajar Quran, ya, konkordansi Quran yang saya pakai dulu itu masih manual. Misalkan mau cari kata zakat di Quran, itu manual. Jadi cuma cari kata zakat itu bisa 30 hari itu di ayat mana aja. Dan itu tiap hari bacanya. Sekarang ketik kata zakat sudah digital, gampang. Jadi kalau kita sekarang gak pinter, itu udah kebangetan. Sekarang itu kuantum dengan tauhid itu sudah menyatu Bapak Ibu. Makanya sekarang sudah ada ilmu namanya kuantum tauhid. Nanti saya jelaskan deh hari Senin. Kalau jelaskan sekarang nanti kebanyakan. Nanti saya mau jelaskan hari Senin biar Bapak Ibu datang tuh ke Jelekong. Di kajian Ngariksa nanti saya jelaskan kuantum tauhid. Biar ngerti. Ini kuantum itu dari fisikanya, tauhid itu kan dari sisi spiritualnya. Nah sekarang sudah ada ketemu nih. Kuantum dengan tauhid sudah ketemu nih, sudah akrab. Sains dengan spiritual sudah nggak ada batas. Kuasai semuanya. Matematika, fisika, kimia, biologi, itu yang ilmu dasar. Belum lagi ilmu-ilmu teknik. Mau belajar apa sih sekarang? Saya dulu ngebangun masjid ini, ya, coba sendiri. Saya ngitung sendiri. Ini jadi masjid ini, kuat. 2 lantai. Saya tidak punya latar belakang arsitek, tapi saya belajar. Jadi itu masjid ini. Kan banyak yang nanya, ini siapa arsiteknya? Ya saya. Gimana gambarnya? Nah itu saya. Pokoknya nggak pakai gambar. Pokoknya gali sini, gitu aja arsitek saya. Nggak bisa gambar saya. Ini pelajaran menggambar saya paling buruk. Karena itu bukan personal genius zone saya. Tapi saya yakin, ya, saya tidak akan bisa semua, tapi ada yang dititipkan semesta pada saya. Yang itu adalah personal genius zone saya. Dan saya sudah menemukan itu. Jadi ini doa atau keluhan, Bapak Ibu? Ini doa atau
apa? Protes. Ya, awas ya kalian masa Robbana langsung dibaca. Wih, tadi dapat doa. Robbana inna ata'na sadatana wa kubaro'ana fa'adallanna sabila. Paling juga diaminkan sama Allah. Bodoh kamu. Ini bukan doa. Ini kan sebetulnya kita sedang mengeluhkan, sedang menutupi kebodohan kita dengan menyalahkan pihak lain. Betul ada pembesar-pembesar ya, atau orang-orang yang dipandang seolah-olah dia yang paling tahu segalanya, tetapi sebetulnya dia buta. Tetapi sudah kadang menjadi pembesar itu. Mungkin ada kelompok itu. Mungkin, makanya ada ayatnya. Dari zaman Rasulullah juga sudah ada model-model kayak gini. Tetapi ini kita sebetulnya sedang menuduhkan akibat yang kita terima saat ini kepada pihak lain. Lebih bagus daripada kita berdoa pakai ayat ini, lebih bagus, oh sekarang saya tahu. Kalau saya ternyata tidak tahu, maka saya akan mencari tahu. Itu yang dikatakan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin bab 1 tentang ilmu. Jadilah orang yang tidak tahu, tapi kamu tahu kalau kamu tidak tahu. Mulai dari situ. Paham? Ya, udah ya, jangan pakai doa ini ya. Saya khawatir ya, kalian tuh asal Robbana langsung jadi doa kan begitu. Ya, jangan ya, jangan dihafalin doa ini ya. Gitu. Oke, lanjut. Nih, saya sampaikan Quran surat Luqman, surat ke-31 ayat yang ke-6. Ya, di antara manusia ada yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan dari jalan Allah tanpa pengetahuan. Bapak Ibu, jujur ya. Bapak Ibu tahu Allah dari Allah atau dari apa kata orang tentang Allah? Jawab dong. Dari Allah atau dari apa kata orang tentang Allah? Oke, jujur. Jadi yang Bapak Ibu imani itu Allah atau tentang Allah? Apakah Allah sama dengan tentang Allah? Sumbernya aja udah beda. Yang ini Allah, yang ini tentang Allah. Yang tentang Allah itu berarti persepsi, gambaran, citra seseorang tentang Tuhannya. Dan itu diyakini oleh kita. Makanya ketika Sayyidina Ali ditanya oleh para sahabat, "Ya Ali, apakah kau melihat Tuhan?" Ali mengatakan, "Ru'yatullah, ru'yatullah." Dengan apa kau melihat Tuhanmu? Ru'yatullah bi ainil qalbi. Itu jawaban Ali. Ya, bahkan Ali mengatakan, "Aku tidak mau mengimani Tuhan yang tidak bisa aku lihat." Dan itu kata-kata itu kan di warisan para aulia, di buku warisan para aulia itu diabadikan sebagai kata-kata bijak. Terus ditanya lagi, dengan apa engkau mengenal Allah? Lalu Ali mengatakan, Arabtu Robbi bi Robbi. Aku mengenal Tuhan dengan Tuhan. Itu. Mau mengenal Tuhan dengan Tuhan atau mengenal Tuhan dari apa kata orang? Yes. Tuhan sudah ngasih alamat, aku bersama kamu. Lebih dekat daripada urat nadi leher. Bahkan aku tidak meninggalkan kamu sedetik pun. Aku tidak pernah tertidur, aku tidak pernah terkantuk. Aku selalu hadir untuk memenuhi segala kebutuhan. Aku yang menggerakkan jantungmu berdetak tanpa diperintah oleh kamu. Aku yang mengalirkan napas ke dalam paru-parumu tanpa perintah kamu. Aku mengalirkan semuanya karena aku cinta kepada kamu. Dan di antara manusia ada yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan dari jalan Allah tanpa pengetahuan. Tidak punya knowledge. Tetapi menyesatkan jalan. Itu bahaya ketika yang berbicara ini seorang pembesar. Apalagi punya gelar-gelar kerohanian. Dan menjadikan jalan Allah itu sebagai olok-olokan. Hanya cerita sastra, dongeng melulu, yang dia sendiri belum pernah melewati jalan itu. Makanya kalau saya ditanya,
saya membuka kajian khusus untuk member channel YouTube saya. Itu setiap Jumat malam. Jadi khusus untuk member channel. Kenapa khusus untuk member? Karena di situ saya sedang menyeleksi siapa yang betul-betul ingin belajar. Ada yang tanya sama saya, "Ayah, menurut ayah siksa kubur itu ada atau tidak ada?" Saya tanya lagi, "Siksa kubur yang di mana?" "Yang di kuburan." "Kuburan yang mana?" "Itu yang tanah itu." "Saya belum mati." Ya, jawaban saya begitu. Ngapain saya menjelaskan? Masa saya menjawab, aduh ini. Lah itu kan jadi katanya. Kan saya belum ke sana, masih di sini. Kalau siksa kubur yang di sini, di tubuh ini, dan jiwa kita yang tersiksa, saya bisa jelaskan. Udah pengalaman saya. Ketika saya berburuk sangka pada orang lain, tersiksa tuh jiwa saya. Ketika saya berbohong, tersiksa jiwa saya. Ketika saya berpikiran sempit, sudut pandang saya terhadap sesuatu, tersiksa. Kalau siksaan itu sih pengalaman. Udah sangat pengalaman kalau itu. Kalau yang itu sih ada. Saya bisa jawab. Kan saya udah pengalaman. Kalau yang di situ, yang di kuburan tanah, ya saya kan masih belum kesana. Masa saya harus menjawab? Dan saya tidak bisa harus menjawab seperti kata orang lagi. Nggak bisa saya. Saya harus menjawab berdasarkan pengalaman. Karena ada ayatnya. Kata Allah, "Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallah an taquluna ma la taf'alun." Ciri orang beriman itu tidak pernah mau menjawab sesuatu yang dia tidak alami, dia tidak rasakan, dia tidak buktikan. Gitu ciri orang beriman. Yang suka ngacapruk, ngacapruk. Bahasa apa tuh ngacapruk? Garut ya. Ngacapruk tuh kalau di Garut itu ada istilah lainnya lagi tuh, ngadu bako. Gitu. Jadi ngobrol nggak karu-karuan sambil ngerokok maksudnya. Makanya istilahnya kalau di Garut ngadu bako. Tempatnya biasanya di pos ronda. Garut. Kampung saya Bu, Garut. Oke, lanjut. Contoh, saya kasih contoh. Bapak Ibu, ada ayat seperti ini. Ini surat Al-Ma'arij. Hebat ya. Ma'arij itu nomor suratnya juga 70. Ada kaitan tuh dengan 70 kan 7 dan 0. Betul nggak? Makanya kalau Bapak Ibu pergi haji kan tawafnya 7 putaran. Ya toh? Iya. Sa'inya 7 kali mondar-mandir Safa dan Marwah, ya kan? Melempar jumrohnya dengan 7 batu. Hebat itu. Karena itu perjalanan haji, perjalanan rohani. Perjalanan rohani itu perjalanan naik. Makanya surat Al-Ma'arij itu perjalanannya naik, nomornya 70. Keren banget. Sekarang saya kasih tahu, ini ada ayat seperti ini. Ini tidak akan saya bahas. Ini contoh aja, contoh. Malaikat dan ruh naik kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Sekarang saya mau nanya Bapak Ibu, ngerti ayat ini? Yakin saya nggak ngerti? Belum nanya juga yakin nggak ngerti, ya toh? Apalagi kalau jelaskan secara saintifik. Bapak Ibu, ketika seseorang itu bisa menggunakan malaikat, apa sih malaikat? Ternyata di Quran surat Al-Haqqah, nih surat ke-69 ayat 17. Wal malaku ala arjaiha wa yahmilu arsya rabbika fauqahum yauma idin samaniyatun. Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit, dan pada hari itu 8 malaikat menjunjung aras Tuhanmu di atas mereka. Tambah pusing kan? Bingung karena kalian tahu malaikat 10. Di ayat ini malaikat cuma 8 yang ngurusi aras. Bingung apa tidak? Nah, selamat bingung. Nah, ayat-ayat kayak gini Bapak Ibu nggak bisa dijelaskan dengan pikiran, apalagi ditafsir-tafsir, nggak bisa. Ini harus dijawab dengan kesadaran. Kalau masih pakai pikiran akan debat kita. Coba nanya nggak Bapak Ibu? Kan malaikat dari kecil diajarin berapa? Lah ini 8.
Pusing apa tidak? Pusing. Bagus kalau pusing. Nah, saya tidak akan jelaskan ini. Biar mikir. Ayat-ayat kayak gini tidak bisa dijelaskan dengan pikiran, nggak bisa. Pikiran itu terbatas. Harus dijelaskan dengan pengalaman spiritual. Apa itu malaikat? Apa itu ruh? Bagaimana malaikat mendorong ruh supaya naik? Seperti roket, gimana bisa naik? Apa yang mendorong roket itu? Yang mendorong roket itu adalah bahan bakar yang dibakar oleh roket dan dilepaskan dengan kecepatan tertentu. Itu daya dorong roket. Nah, kalau saya jelaskan hukum aksi reaksinya pakai hukum Newton 3, pusing kalian. Tapi saya jelaskan permukaannya aja. Jadi roket itu membakar bahan bakar, dilepaskan bahan bakar yang dibakar itu, setelah dibakar lalu itu terdorong. Itu namanya hukum kekekalan momentum. Itu hukum Newton yang ketiga, aksi reaksi. Nah, roket bisa naik itu karena apa? Didorong oleh bahan bakar. Nah, ruh bisa naik di ayat ini tadi, ya. Ta'rujul malaikatu waruh. Ruh bisa naik menghadap Tuhan karena apa? Didorong oleh malaikat. Siapa yang mendorong? Dikatakan di Quran surat Al-Haqqah ada 8 yang mendorongnya. Siapa aja? Pertama Munkar dan Nakir. Kalau di sini ada yang bertanya, siapa diri saya? Siapa Tuhan saya? Siapa Allah saya? Siapa Rasul saya? Nah, itu Munkar Nakir sedang nanya itu di kuburan. Nanti akan yang dijawab perjalanan itu oleh malaikat siapa? Ijrail. Ijrail itu malaikat pencabut nyawa. Bukan dicabut nyawa beneran. Diajarkan oleh Nabi Muhammad, kamu harus belajar mati selagi hidup. Init bari cicing, milampah tengah lengkah. Itu disebut dengan mati sak jeroning urip. Perlu bantuan malaikat lagi, malaikat Ijrail. Biar pusing aja, tambah pusing. Makanya malaikat Israel tidak bisa berdiri sendiri, harus dibantu oleh malaikat Israfil. Supaya apa? Ditiup sangkakala supaya mengalami kiamat, kebangkitan kesadaran. Nah, ini permukaannya aja kulitnya saya bocorkan. Beruntung dibocorkan ini juga. Apalagi kalau isinya. Ntar kalau isinya ilmu khusus harus diberikan dengan cara khusus pada orang yang khusus, enak aja. Nah, baru akan ketemu dengan malaikat Jibril yang menjabarkan, yang menguraikan, yang bisa memahami. Setelah itu turun malaikat Mikail, turun hujan. Hujan dari mana? Dari awan. Ini hujan yang di Quran itu hujan dari langit, berarti bukan hujan yang biasa. Kalau hujan yang biasa Bapak Ibu mah dari awan, dari langit, enak aja. Quran itu cerita hujan dari langit. Berarti hujan apa? Hujan spiritual. Itu yang disebut dengan Al-Maidah. Turun tuh Al-Maidah. Hidangan-hidangan dari langit. Gak bisa diceritakan. Tak tertampung kata. Setelah itu baru turun malaikat Raqib. Siapa Raqib? Yang mencatat amal baik. Di otaknya tuh nggak ada keburukan, baik aja. Sudah gitu nggak Bapak Ibu? Raqib nak mana? Dicatat amal buruk si Atid. Kan saya bilang tadi, kebenaran yang sejati tidak mungkin bisa tersingkap dalam diri kecuali saat dimana kita sudah bisa menerima semua yang tidak kita sukai tanpa syarat. Kalau kalian masih ngomel, masih tidak suka sama orang, masih membicarakan keburukan orang, berarti fokus kita masih pada keburukan. Itu Atid. Kalau sudah ketemu malaikat Raqib, berikutnya apa? Ketemulah malaikat Ridwan, penjaga surga. Ini sudah jadi surga karena ridho. Apapun yang terjadi, ridho. Punya pasangan model kayak gitu, ridho. Terima apa adanya. Lainnya yang andai. Terima apa adanya. Karena apa? Penerimaan itu akan membuat luka menjadi cinta. Penerimaan itu akan membuat kelemahan menjadi kekuatan. Kuncinya cuman penerimaan. Penerimaan itu adalah ridho. Ridwan. 8 aja, kenali. Itu yang akan menjunjung tinggi aras. Itu yang akan menyokong ruh ilaihi kepada Tuhannya. 2 malaikat tongwauh. Yang satu malaikat Malik, penjaga neraka.
Kalian mah udah pengen surga, hari unggal poe ya dijaga ku Malik. Malik teh milik tuh ego. Iya nu abdi, iya kengeng abdi. Semua berfokus pada aku. Malik milik. Makanya kalau dijaga oleh Malik, ini selalu bergejolak di sini. Jadi neraka. Tidak ada yang baik dalam hidup. Semua dikeluhkan, semua tidak diterima. Dasar Malik. Sudah ketemu sama Malik, ini dijaga sama Malik, penjaga neraka. Berikutnya, beroperasi malaikat atid. Nyatet kagorengan batur we. Taeta. Makanya kenapa malaikat yang menjunjung tinggi aras cuma 8? Padahal malaikat ada 10. Karena yang 2 tidak bisa menjunjung tinggi aras. Yang 2 justru menghancurkan aras. Punten saya mau bicara aja terus terang. Kalau enggak nanti saya bicarain kalian. Jadi gibah. Ini wajah-wajah kayak gini. Penjaganya 2. Maaf ya, saya harus ngomong. Maaf ya, saya minta maaf dulu daripada ngomongin orang. Saya kan tidak bicara di belakang. Makanya saya itu ya, kalau membicarakan setan pun, saya undang dulu setannya ke sini. Supaya tidak gibah. Ya kan? Saya mau cerita Fir'aun, saya undang dulu Fir'aunnya. Nah, jadi Bapak Ibu, saya berpesan aja, ini cinta kasih saya. Kalau Bapak Ibu terus dijaga milik ego, gampang tersinggung, gampang marah, gampang iri hati, hidup selalu dengan perbandingan, memikirkan yang lalu yang tidak bisa diubah, cemas dengan hari esok yang belum tentu ada. Aduh, hidup kayak gitu, neraka Bapak Ibu. Hidup dengan perbandingan, tidak jadi diri sendiri, bandingkan diri dengan orang lain, terus begitu jadi orang lain. Apa yang terjadi? Neraka ini dijaga malaikat Malik. Maka di Quran dikatakan neraka itu adalah tempat di mana kamu masih bernafas, bahkan langit dan bumi masih ada. Surat Hud 106, 107, 108. Saya ulang-ulang supaya ngerti. Jadi ini sudah dijaga oleh Malik. Kalau dijaga Malik, yang keluar beroperasi di sini atid, menjaga, mencatat amal buruk. Gak ada yang baik dalam hidup, semua buruk. Tapi kalau sudah dijaga malaikat Rokib, malaikat Ridwan, Rokibnya aktif. Apapun yang terjadi Tuhan, di balik semua itu ada kehadiranmu. Aku yakin ada pesan yang hendak Engkau sampaikan kepadaku. Ajarkan aku untuk bisa menangkap pesan-pesan di balik semua itu ya Allah. Tidak pernah bertanya lagi mengapa ini terjadi, tetapi pesan apa yang hendak Engkau sampaikan kepadaku ya Allah, biar aku berubah. Itu yang disebut dengan quantum shift, pergeseran kesadaran, pergeseran kuantum di dalam. Maka akan terjadi quantum field, medan kuantum di luar berubah, realitas akan berubah, hidup penuh dengan kelimpahan. Bapak Ibu, saya pergi ke dokter. Dok, mata saya ini banyak lemaknya. Itu. Saya pengen dibuang lemaknya gimana? Oh, gampang. Berapa biayanya? Diam. Besok saya datang lagi. Berapa biayanya? Diam. Udah Pak, operasi aja dulu. Udah, operasi. Black sini buang. Pas saya mau bayar, ternyata penonton YouTube saya. Langsung bilang, Bapak kan guru saya, guru kesadaran saya ingin berbakti pada guru. Coba, gratis. Padahal kalau sebelah ini bisa 25 juta, 50 juta. Jadi ternyata rezeki tidak selalu uang. Makanya anak-anak saya suka bilang, enak ya jadi ayah, uangnya nggak laku. Saya bilang, karena ayah tidak pernah cari uang nak. Tidak pernah cari uang. Kalau uang nyari ayah, ya nggak apa-apa. Ya nggak pernah cari uang, ngapain cari uang? Biar uang cari saya. Menghinakan diri cari uang, biar uang cari kita. Sudah tahu kan ilmunya? Udah tahu belum? Udah baca Hidup Menakjubkan belum? Ya. Nah Bapak Ibu, perhatikan saya.
Jika kita memasuki alam kesadaran tadi, lihat ayat ini. 1 hari di alam kesadaran itu sama dengan 50.000 tahun di alam materi. Gimana cara menghitungnya? Gini, coba keluarkan kalkulatornya. Bisa ngitung nggak itu kalkulator? Kalau bisa ngitung coba keluarkan. 1 hari itu perbandingannya sama dengan 50.000 tahun. Lihat saya semuanya. Berarti 50.000 tahun itu berapa hari? 50.000 kali 365 hari. Itu cara ngitungnya. Ini matematika SD kelas 1. Bukan universitas. Ulangi ya. 50.000 tahun kali 365 hari. Berapa? 18.250.000 hari. Nah, 1 hari di alam kesadaran itu perbandingannya sama dengan 18.250.000 hari di alam tanpa kesadaran. Makanya orang yang tidak sadar itu merasa jenuh hidup. Menunggu waktu, menunggu bahagia nanti kalau apa. Nanti kalau rumah bagus baru bahagia. Nanti kalau suami sudah berubah baru bahagia. Wah, belum tentu berubah. Non pikiran gitu. Betul nggak? Bahagia itu keputusan kita, Bapak Ibu. Nggak usah pakai syarat. Nah, orang yang menunggu kayak gitu lelah hidupnya. Ulangi, perbandingannya 1 hari berbanding 18.250.000 hari. Yes? Artinya apa? Artinya di alam kesadaran, di alam hening, di alam diam, di alam nur ala nur, tidak ada waktu. Waktu sudah berhenti. Kalau waktu tidak ada, berarti tidak ada ruang. Kalau ruang dan waktu tidak ada, berarti tidak ada awal, tidak ada akhir. Itulah kenapa di Quran dikatakan wal awalu wal akhiru. Dia yang awal, dia yang akhir. Justru dia itu tidak berawal dan tidak berakhir. Kenapa? Di dimensi kesadaran, waktu berhenti. Dibuktikan oleh Einstein dalam teori relativitas, karena setiap benda yang bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya, waktu tidak ada, ruang tidak ada. Kalau waktu dan ruang tidak ada, di alam cahaya saja, apalagi di alam nur ala nur, gak ada ruang, gak ada waktu. Jadi itu bukan perbandingan. Karena 1 hari dibandingkan 18.250.000 hari tidak ada artinya. Sekarang saya mau nanya Bapak Ibu, 18.250.000 hari dikurangi 1 hari, berapa hasilnya? Hasilnya 18.250.000 hari. Paham? Ngapain dihitung nggak ada artinya? Saya punya uang 1 triliun. Saya sumbangkan kepada orang, ya, 100.000. 1 triliun kurangi 100.000 berapa? Daripada pusing ya udah 1 triliun aja, ngapain dihitung? Itu dalam bahasa matematika diabaikan. Jadi sesuatu yang sangat besar dibandingkan sangat kecil itu bukan perbandingan. Yang kecil itu diabaikan terhadap yang besar. Paham maksudnya? Biar ngerti, belajar infinitesimal. Ya, belajar sesuatu yang tak berhingga kecilnya dibandingkan dengan yang tak berhingga besarnya. Makanya kalau ngomong tak berhingga, jangan selalu terpikir tak berhingga itu besar. Kalau di matematika ada 2, ada tak berhingga besarnya, ada tak berhingga kecilnya. Tak berhingga kecilnya disebut infinitesimal. Pernah belajar kalkulus? Kalian tuh belajar apa sih?